ada dashboardnya. Terus bagian kasir itu sesuai di request tadi mau tambah orderan baru, terus sama sudah atau belum diproses sama florist. Oke, sama kalau udah dibuat itu barangnya udah di pick up atau belum. Berarti kalau udah di pick up berarti udah selesai. Order status. Oke, berarti order statusnya nanti menyesuaikan ke bisnisnya. Terus sama info payment, ada yang full payment, ada yang DP itu. Ya, payment details lah ya. Jadi nanti gini, contoh kan ada yang PO kan, dia prosedur gini, mulai PO, ada orderan masuk, PO, sistemnya DP, ya kan, DP udah selesai, full payment, customer full payment, kita baru shipment ya. Berarti kalau untuk fiturnya kayak customer sendiri ke websitenya itu masih gak dilanjutin dulu kan? Ya, kita fokus di kasir. Fokus internal kita dulu. Untuk kasir. Sama kemarin ada minta tambahin stok. Stok kan ada 3 status. 4 pembelian, terus keluar itu pemakaian, jual sama rusak. Jadi pembeliannya inbound ya, ada masuk stok, kita bisa input stoknya ada apa, barangnya apa, stoknya ada berapa, modal kita berapa gitu. Nah, jadi stok plus casual lah, stock control plus casual. Berarti lebih ke apa? Warehouse system. Inventory lah. Inventory, warehouse system, sama casual system. Berarti dia gabungan dari cashier system sama inventory warehouse system. Ya. Terus sama saya mau pakai yang bentuk kode aja bisa. Misalkan bunga A, saya pakainya kode 001. Itu nggak apa-apa sih. Nama produknya kita ganti kode aja. Bisa ganti kode. Bikin barcode pun bisa, tapi SKU lah, SKU ID ya. Ada di sini udah ada SKU ID sebenarnya kayak ini. Ada ID-nya, tapi nanti taruh barang juga bisa langsung tambah lagi. Jadi kita cari barang itu sesuai kode aja. Jadi dia setnya itu sesuai term ini bisa by SKU, bisa by product name, 2 itu aja. Bisa ya. Bisa ya. By barcode pun bisa. Barcode bisa. Tapi barcode kita harus beli mesin barcode-nya ya. Kalau misalnya pakai sistem posting itu nanti bisa pakai HP scan atau connect ke wifi sama, nanti pakai HP scan dia langsung muncul. Scan dari kamera. Iya, pakai HP. Tinggal buka websitenya, scan, nanti dia muncul. Oke. Tadi juga ada bilang kalau misal penjualan bisa buat nota. Itu tapi harus ada contoh alat printernya buat coba connect drivernya. Kalau printer pakai printer biasa? Printer biasa, takutnya kebesaran nggak apa? Nggak apa-apa. Berarti kan tinggal setting layout papernya. Kalau invoice rata-rata kita masih soft copy sih, kirim ke customer. Jadi kalau laporan misalnya laporan transaksi mau apa? Saya. Berarti gini, ini ukuran untuk print nota itu kan kita belum kasih kamu berapa. Kamu nentuin aja, nanti kita cuma print bisa. Nah, kamu nentuin dulu size ya. Yang penting setengah dari 4 lah, saya rasa udah cukup. 4 kan besar kan, setengahnya udah cukup. Berarti yang setengahnya lagi itu agak kosong, kertasnya itu apa? Ya apa, ini kita potong. Jadi 2 kan, bisa pakai lagi. Tapi kalau kita mau print pakai nota itu harus beli printer apa ya? Jadi kayak biar sekalian di set up loh. Kita tahu sih. Belakangan ya udah masih. Jadi udah. Oke, thank you ya. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lusker Vincent dari kelas RPL 11. Hari ini saya akan menunjukkan hasil website saya yaitu Bizfloris. Ini dari project klien. Di tampilannya ini difokuskan ke loading kecepatan. Nah, jadi pertama kita akan login dulu. Sini kita akan login sebagai akun paling pertama yaitu super admin. Nah, jadi ini setelah login dia akan muncul satu halaman dashboard. Ada tulisan halo nama usernya. Bagian bawah ini diagram penjualannya. Kemudian nanti ada di bagian order. Ini dia tampilin, nanti di sini ada buket tapi kita akan tambahkan dulu. Kita pertama nambahkan kategori baru. Kita tulis namanya buket. Baru di sini kita tambahkan. Nah, kalau dia
buat kategori baru dia langsung bikin satu tipe custom baru. Ini buat nanti kalau di bagian order kalau mau menambahkan bucket custom. Kemudian balik lagi ke halaman bucket. Misalnya kita mau buat type baru, kategori bucket, type-nya reserve flower. Kemudian kita ke halaman bucket unit. Di sini baru kita bikin per bucket unitnya. Kita pilih tadi tipe reserve flower. Kita buat misalnya serialnya PF1, harganya 200.000. Display name-nya dan deskripsi. Bedanya status aktif dan non aktif itu, kalau dia aktif dia masih bisa dipesan, tapi kalau non aktif gak bisa. Kemudian kalau kita balik ke order, nah dia jadi sudah muncul di sini. Next, misalnya kita mau memesan ini, tidak muncul di bawah. Kemudian kita bisa antara search customer yang udah ada atau customer baru. Tapi di sini kita mau pakai customer baru aja. Kita tulis di sini letter dan nomor HP-nya kita buat ini. Untuk mode pengirimannya kita buat pickup atau delivery bisa juga. Kalau delivery ketika kita buat misalnya ongkir 20.000, dia akan langsung terisi ke laporan pembelian. Kita buat aja sini ongkir, nama penerimanya kita buat juga sama letter, dan nomor HP kita samakan. Down paymentnya kita buat kita tidak perlu buat down payment di sini. Jadi kita buat isi sender name, greeting card. Kita check out. Kemudian kita buat satu order lagi yang custom. Jadi kita buat di sini kategori bucket, misalnya custom 1. Harga jualnya 150.000 dan uang di bucketnya kita buat di sini 1 juta. Tambahkan, di sini sudah muncul. Tadi kan udah bikin satu customer baru, kita tinggal ketik aja customer tadi, misal letter, dia bakal muncul di sini. Ini kita buat pickup dan check out. Jadi dia bakal muncul di order status. Ini yang kemarin, ini hari ini. Kemudian kita akan gantian statusnya menjadi sudah diproses atau next terus. Sini kita bisa cek ini struknya ataupun dicetak. Kemudian bisa lihat detailnya. Nanti muncul list itemnya di sini. Di sini adalah list dari customernya. Kemudian kita bisa nambahkan alias juga di sini. Atau ganti nomor teleponnya kalau misalnya ada data duplikat seperti ini. Dia membedakannya sesuai dengan phone number. Kita next ke bagian delivery dulu. Jadi di bagian delivery ini kita bisa cek list pengiriman untuk order 2 misalnya. Ada order 2 itu jenisnya pengiriman, dia jadi ada data ini, tanggal, jam, alamat, dan nomor telepon dan nama. Dia ini tidak diambil dari customer karena nama penerimanya bisa saja beda. Next ke bagian inventory. Jadi kita bisa menambahkan data inventory baru. Misalnya kita membuat kategori baru, itu nambahkannya di bagian sini.
Nah, nanti dia bakal muncul nih, udah ada berapa barang. Di sini kita mau buat new itemnya itu di lower serial numbernya, misalnya F1. Baru namanya kita buat lower 1. Ini individualnya kita buat piece. Stok awalnya 10. Nah, tidak muncul di sini. Oke, selanjutnya setelah menaruh item baru, kita lanjut ke bagian stock movement. Sini misalnya kita mau menaruh satu stock movement, tadi ini sudah kita taruh, dia pembelian. Nah, sini kita mau buat movement baru untuk barang yang sama. Kita misalnya mau letakkan pemakaian sebanyak 10. Kita buat di sini catatannya. Kan ini awalnya stoknya 10. Setelah kita meletakkan satu data pemakaian, kita cek lagi stok barangnya menjadi 10. Jadi dia berkurang sebanyak 10 piece. Nah, selanjutnya ada pergerakan salt. Kita taruh barang tadi. Misal kita mau jual banyak 5, kita buat catatannya ini. Customer, kita pilih customer tadi, ini kita simpan pergerakan, jadi dia langsung buat order baru. Kalau kita cek dia bagian order status, order baru muncul di sini. Kita bisa print stroke-nya, nanti muncul di sini. Selanjutnya di bagian inventory kita bisa export Excel ataupun import. Misalnya kalau kita import, nanti dia muncul data barang, harga jual, dan size-nya. Kemudian di bagian reports, ini buat melihat laporan penjualan dan laporan pembelian. Jadi tadi kita ada 2 data pembelian stock movement, nanti muncul di sini. Dan kalau misalnya ada order yang menggunakan ongkir, dia akan muncul di sini. Ya, tadi ada ini juga total pembelian, total biaya toko, biaya lain. Ya, kemudian di sini kita bisa buat entry manual. Buat semua jasa pembayaran, deskripsi, jumlah, RMB, kurs, freight, dan catatannya. Ataupun diekspor jadi Excel. Setelah diekspor Excel, nanti dia jadi kayak gini. Next di bagian laporan penjualan, kita bisa ekspor juga ataupun pilih bulannya. Dan nextnya lagi di bagian user management, kita bisa menambahkan satu user baru. Misalnya kita mau menambahkan role, kita buat dapat user namanya kasir 1, emailnya kasir bis ID. Sini password juga. Nah,
role di sini itu bisa diedit juga. Jadi pada role management kita bisa pilih role apa aja ataupun tambahkan role baru. Pas kita nambah role baru itu kita bisa kasih nama role dan hak aksesnya itu bisa apa aja. Di bagian kasir tadi kita bisa cek hak aksesnya itu semua ini. Ada view stock, order, tapi dia nggak bisa edit atau delete. Bisa manage and view customer dan lain-lain. Kemudian untuk super admin itu ada menu log aktivitas sistem. Ini buat ngelihat kalau sistemnya itu ada pergerakan database, created, purchase, exported, dan pergerakan-pergerakan lainnya. Kemudian di sini ada backup system. Ini kalau kita membuat backup database-nya, dia akan membuat jadi file zip. Ini agar file SQL itu lebih kecil size-nya, tapi masih mengisi data full. Dan di bagian setting, ini buat mengganti data dari tokonya. Ini akan terpengaruh ke data distro-nya. Misalnya catatan distro, alamat, nama toko, nomor telepon. Oke, selanjutnya di bagian dashboard nanti dia akan muncul data-data yang tadi setelah kita taruh itu akan muncul di sini. Misalnya tadi mingguan dia muncul di sini. Ada 3 pesanan tadi dengan totalnya. Ini buat refresh. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Nah, jadi pertama kan di login dulu. Login sebagai super admin karena dia punya akses semuanya. Ini passwordnya tadi, password. Tidak muncul dashboard. Halo super admin. Terus ini tuh fitur-fitur yang ada di website nanti. Ini bagian order. Nanti dia bisa ambil dari yang udah ada atau bisa lewat yang custom. Kalau custom nanti bisa pilih kategori sendiri, nama, harganya. Ini kalau misalnya bucket, money bucket kan nanti dia ada taruh berapa jumlah uangnya. Yes. Terus ini bawah itu sender name, greeting card. Nah, misalnya nambah order dulu baru, tidak muncul di bawah sini. Nambah bucketnya, terus bisa isi sender name atau greeting card-nya. Sender name, greeting card. Oke, pengirim ya. Iya. Customer kita ya. Kalau buat Sender name berarti customer. iya. Oke. Ini nama yang ditulis di kayak from-nya gitu, from siapa di bucketnya nanti. Oke. Baru ini buat pilih customer-nya, bisa dari yang udah ada atau customer baru. Kalau customer baru nanti masukin nama sama nomor telepon mereka. Misalnya di sini Kita langsung buat sesuai itu nggak? Jadi aku mau langsung dari tanggal 1 April kan. 1 April itu hari apa? Rabu. Jadi kayak kita coba Rabu. Misalkan kayak kita masukin ini. Orderan money bouquet. Kita langsung buat gak? coba Jadi kayak gitu. di sini masukin namanya dulu. Namanya nggak tulis. Agustina. Oke. Nomor telepon. Agustina 0852 852 6520 6520 6265. 6265. Nah, habis itu dia delivery atau pick up. Baru tanggal kirim sama jamnya. Tanggal kirimnya tanggal Senin kemarin juga. Tanggal 1. Iya.
jamnya. Anggap aja ini nggak apa-apa sih, kan udah lewat juga. Oke, ini Dia langsung full payment. langsung full, berarti kosongin aja. Oke, kalau full payment kosongin ya. Baru ini Agustina berarti. dan isi dalam bertingkatnya Ini berarti dia copy paste gitu dia. bisa copy paste ya. Iya, Oke, tapi sini kosong aja. tulis happy birthday aja anggap. Oke, baru pencet. Tapi kok ini harganya segini? Hah? Tadi kok ada harga? Oh tuh tadi kepilih bucketnya. Iya tadi kepilih bucket. Oke, berarti sekarang kita edit. Edit ini ordernya. Ordernya nggak bisa diedit kalau udah dibikin, biar lebih aman dia. Kalau salah bikin, Bikin baru aja, tapi yang lama bisa diedit. gitu ya. Saya takutnya Bisa nggak kalau misalkan yang username-nya super itu bisa edit, tapi nanti kita buat yang baru kita batasi. oh bikin bisa edit bisa. Bisa. Oke. Berarti yang super ini kita buat bisa edit ya. Nah, jadi biar nanti kan ada nomor penjualan kan, kayak misalnya nomor penjualan 1, 2 sampai seterusnya ada kan? Ada. Jadi biar nggak ke skip. Kalau kita delete kan berarti nomornya ke skip kan. Jadi kita nggak, kalau mau lihat ada terjual berapa item gitu gimana? Dalam sebulan. Tuh dia ada rumusnya lagi buat account, tapi bisa bikin edit. Saya takutnya kemarin kalau langsung edit dia seluruh database-nya langsung berantakan. Oh gitu. Iya. Ada resiko ya. Iya. Jadi mendingan sekarang kita bagusan pakai delete. Iya, tapi bisa coba juga bikin edit biar lebih stabil. Jadi nomor urutnya juga langsung 1 sampai berapa gitu. Jadi dalam sebulan gitu kita nampak. Boleh. Oke, bisa ya. Berarti ini kita buat baru ya. Kan ini belum bisa diedit. Iya. Karena tadi udah pernah masukin, dia tinggal search di sini aja. Agustina. Ini langsung muncul. Baru pick up. Ini tadi tanggal 1. Nah, baru pilih. Ini tadi dia tipenya apa? Custom. Money bouquet. Mandi bucket. Belum ada kategorinya, tapi taruh dulu kategori ini. Baru nama bucketnya. Nah, harga jualnya 150.000. 150, terus uangnya 1 juta. oh ini foto referensi gitu, kalau nggak ada bisa di Oke. Baru ini tambahin, tidak muncul di bawah. Oke. Di Agustina. baru sender name tadi Agustina. Ininya tadi buat Happy birthday. Check out gitu ya. Iya, Oke. tidak muncul di sini. Status order. Bisa jadi print ini. Ini nota. Iya, ada tempat cetaknya juga. Nanti dia sesuaiin sama ukuran kertas. Kayaknya nota. Saya mau request, boleh? Bisa. Ini nomor telepon siapa? Ini nomor telepon, nanti bisa diedit mau ke. Oke. Berarti nanti aku edit sendiri bisa? Bisa. Soalnya aku mau nambahin nomor rekening. Bisa. Iya. Nomor rekening bisa taruh di bawah. Ini bisa kok diedit juga deskripsinya. Oke. Nah, habis itu buat edit statusnya nanti ini buat lihat detail. Terus bagian sudah diproses. Nanti yang muncul di sini. Baru pencet lagi. Ya, pindah tengah-tengah statusnya. Sedang belum diproses, sudah diproses, sedang diproses itu apa ya? Coba cek catatan kemarin. Oh ya, order baru sudah atau belum diproses, terus belum atau sudah di pick up. Jadi harusnya sudah di pick up, belum di pick up, sudah diproses, belum diproses, orderan baru.
Berarti kalau all status belum diproses. Berarti kalau kita masukin orderan berarti semuanya Belum. di sini kan, Iya. belum diproses kan. Terus kalau sudah diproses, berarti ini belum di pick up. Iya, belum di pick up. Ini siap di pick up. Dia habis itu setelah ini kalau misalnya dia pilih delivery, nanti dia muncul di sini dulu. Sedang Oke, berarti ini harus diganti ya. Iya, ini dia belum di pick up. Belum di pick up. Habis itu bagian ini bisa buat ngecek custom bar-nya. Tadi kan Hmm. Agustina ada muncul di sini juga. Pesan 2 gitu. Iya. Ini bisa taruh alias kalau misalnya dia mau pakai nama lain tapi nomornya sama, jadi taruh di sini. Dan ini inventory buat isi data barang. Kemarin ini udah import juga dari Kita Excel. import ya. Kemarin mau cek ini servernya bisa. Kalau aja. misalkan aku kan 2 hari ini ada nambah item baru. Jadi importnya manual jadi. Import ya, langsung import filenya lagi aja. Nanti dia cek kalau udah ada dia nggak ketimpa. Oke. Kemudian ini kategorinya. Kalau mau pisah per kategori barangnya, nanti bisa tinggal taruh kategori baru. Misalnya flowers. Nanti dia muncul di inventory unitnya tuh bisa di edit. Misalnya yang bunga itu, oh ya ini bagian search-nya bisa search by serial number-nya atau by nama. Ini bisa diedit juga harga, individual piece, stock. Oke. Kemudian nextnya ada nih bagian buat edit bucketnya. Ini buat taruh kategori, kemudian ini buat tipenya. Dia kalau dari sistem taruh kategori dia langsung bikin satu tipe custom. Baru ini per unitnya. Tadi yang custom juga ada muncul di sini. Ini statusnya maksudnya gimana? Non aktif tuh berarti biar gak kepencet lagi di ordernya nanti. Kan nanti dia muncul lagi padahal udah. Iya. Berarti custom itu semua non aktif ya. Kalau kita masukin di katalog berarti aktif. Iya. Oke. Tapi kalau di order juga habis di order dia kena setting ke non aktif sendiri. Biar gak kepencet 2 kali gitu. Baru ini delivery, data deliverynya. Baru ini stock movement. Kalau misalnya ada perubahan jumlah stok barang. Misalnya di sini mau ketik nama barangnya tadi. Nah ini barang ini mau ada pembelian atau pakai berapa, jual atau rusak. Kalau jual nanti dia muncul di sini, dia langsung masuk ke. Pergerakan stok. Oke. Ini bagian laporannya. Nanti dia sesuai sama pas di print. Ini misal pilih bulan berapa, terus tahunnya. Oke. Aku mau lihat laporan stok juga bisa ya. Ini dia gabung ke stok punya. Laporan stok berarti maksudnya? Kayak misalnya tadi gitu kita bisa lihat barongsai sisa berapa gitu. Oh langsung diekspor ke Excel. Bisa ya. Bisa. Ini kan ada 2 laporan penjualan sama pembelian. Oke. Kemudian bisa tambah juga entry manual di sini. Baru nextnya nih buat user management, kalau misalnya mau nambah akun baru, nanti bisa tambah terus kasih role-nya. Oke. Ini role-nya bisa di setting di role Bisa management. nambah juga ya. Oke. Iya. Sama diatur aksesnya. Nggak ada batas ya. Bisa iya nggak ada batas, tambah banyak mungkin. Oke. Baru ini buat backup sistemnya. Nanti ini udah kemarin udah ketemu idenya gimana biar dia datanya aman tuh upload ke Google Drive database-nya. Sebulan sekali kita upload. Iya. Oke, caranya? Nanti dia jalankan dulu backup sekarang. Nanti dia bakal tambahin 1 buah file di sini kan. Ini download aja. Oke. Ini yang di-upload. Oke. Baru ini ke
di setting buat ganti data dari websitenya, misalnya ganti nama, nomor telepon. Ini tadi catatan di bawah struknya juga. Terus jam operasionalnya. Oke. Fitur utamanya baru itu. Oke. Aku mau lihat itu dong kalau udah ekspor data stok ke Excelnya gimana? Stok belum nambahin ke ekspornya sih. Oh, belum. Kemarin mau tunggu ini dulu. Oke, berarti aku perlu, soalnya kan setiap bulan kan kita cek stok. Jadi aku mau langsung print semua stok ada sisa berapa. Boleh Bisa ya? Soalnya kemarin fokus ke performa dulu biar dia loadingnya cepat. Jadi biar pakai jangka lamanya aja lebih tahan. Di videonya mau stop dulu.